Ready, go! Perlukah kita ziarah, mendoakan para nabi dan wali? Kalau wali itu ya banyak, dan di Indonesia juga banyak cuma pada zaman dulu itu. Pertama para pemimpin negara Arab mengirimkan para utusan untuk pendakwah ke Indonesia, karena laporan dari para pedagang yang dari berdagang di Indonesia, lalu mereka memilih orang-orang yang punya kelebihan untuk berdakwah di Indonesia. Walau tak dikirimnya berbarengan, tapi dikirim orang 9 untuk berdakwah. Aku ndak hafal semuanya, tapi di antaranya Syekh Mahmud Al-Maghribi Maroko, Syekh Maulana Ishaq, Syekh Ibrahim As-Samarkandi, Syekh Maulana Jumadil Kubro, Maulana Malik Ibrahim, Syekh Subakir, Maulana Aliyuddin, Maulana Malik Israel, Syekh Kahfi. Kemudian ada yang pergi dan ada yang meninggal, kemudian diganti yang lain. Untuk saat ini apakah masih ada wali? Sebelum hari kiamat itu para wali tetap ada, malah ada yang namanya wali abdal, yang apabila mati satu, maka diganti yang lain yang banyaknya sampai 4.444 di seluruh dunia. Maksudku wali abdal itu di seluruh dunia, jadi ndak di Indonesia tok. Mengetahui seorang itu wali atau enggak, itu teramat sulit. Makanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah bilang, la ya'riful wali ilal wali, ndak ada yang tahu wali kecuali seorang wali, karena teramat susah mengetahuinya. Sebab wali juga ndak bisa ngaku-ngaku, juga ndak mesti kelihatan kelebihannya, dan mereka juga makan nasi sama dengan kita. Kalau nabi, rasul kan bisa ngaku, lah kalau wali ya ndak bisa terus ngaku-ngaku. Yang ngaku-ngaku itu jelas bohongnya. Lalu perlukah kita ziarah mendoakan para nabi dan para wali? Kita mengenal Islam itu diakui atau tidak, maka tak lepas dari usaha para wali di Jawa, Indonesia umumnya. Itu ngakui atau tidak, memang kenyataannya begitu. Sama kita mengenal Islam itu, diakui atau tidak, adalah juga atas jasa Nabi Muhammad. Dengan jasa dari orang tersebut, pantas ndak kalau kita sama sekali tidak mengucapkan terima kasih, kalau menurutku itu ndak pantas. Karena man lam yaskurinas fahuwa lam yaskurillah, siapa yang tidak berterima kasih pada manusia maka dia tidak bersyukur pada Allah. Nah, ziarah para wali itu cuma sekedar rasa terima kasih kita pada perjuangan mereka. Ya, kalau mereka masih hidup, maka kita bawakan aneka jajanan, tapi karena mereka sudah meninggal dan tidak butuh jajanan, maka kita ziarahi makam mereka. Maka orang yang berangkat haji juga sunnah ziarah ke makam Rasulullah dan para sahabat, juga para pejuang muslim lainnya di Gunung Uhud. Setidaknya kita tahu dirilah, Islam kita itu lewat siapa.
Dan karena mereka juga sudah meninggal, maka dalam ziarah kita itu memberikan doa, bukan makanan dan lainnya, karena mereka ndak butuh makanan. Wali itu ndak butuh didoakan. Innallaha wa malaikatahu yusholuna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Sebenarnya Allah dan para nabi itu membacakan doa kesejahteraan pada nabi. Wahai orang yang beriman, doakan kesejahteraan dan keselamatan kepadanya. Nah, dalam tanya kamu, aku akan tanya. Kalau cuma wali kan lebih tinggian nabi. Kalau terjaganya jelas lebih terjaga nabi. Karena ndak berbuat dosa, dan kesolehannya jelas solehan nabi, dan kalau dibilang ndak butuh segala macam doa, maka lebih ndak butuh nabi. Lalu apa alasannya sampai Allah sendiri mendoakan? Lalu para malaikat juga mendoakan, lalu para orang yang merasa punya iman diperintah mendoakan. Kalau menurut sepengetahuanku, doa mendoakan, itu tak dilihat dari butuh apa nggak butuh berdoa. Ndak butuh ndak berdoa. Kayak mau nambal ban sepeda yang bocor saja, tapi berdoa pada Allah itu kalau menurutku, didasari ketaatan. Sejauh mana kita taat pada Allah? Orang yang paling taat maka jelas orang yang paling banyak berdoa. Berdoa itu bukan melihat dari kebutuhan kita atau orang lain, itu namanya ndak sopan. Lah Tuhannya ini kita apa Allah? Kok kita yang minta dituruti maunya? Jadi berdoa yang benar itu adalah berdasar kepada ketaatan kita pada perintah Allah. Ud'uni astajib lakum, berdoalah maka aku akan memberi ijabah. Jadi berdoalah itu kata perintah fil amar yang punya makna perintah. Juga ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wasalimu taslima. Solu dan salimu, keduanya juga fil amar yang mempunyai makna perintah. Lah kalau kita mengaku orang mukmin yang punya iman, maka seharusnya tanggap dengan perintah itu dan tak menyandarkan doa atas kemauan pribadi. Kalau menyandarkan doa atas kemauan pribadi, maka doa itu kosong belaka, karena kita sudah merasa menjadi Tuhannya atas rakyat, yang harus menuruti kita, dan rakyat itu bernama Allah. Berarti pemahaman yang seperti itu adalah terbalik, maka doa seperti itu sampai bibir jontor juga ndak ada efeknya sama sekali, kecuali makin bikin susah diri. Makanya banyak orang yang beribadah, berdoa, tapi makin payah saja hidupnya karena ndak makai cara yang benar, padahal Allah siap mengabulkan setiap doa. Lah ini yang salah kita yang doa, apa Allah yang ndak benar firman-Nya dalam Al-Quran. Sang Kiai, ini sekedar cerita, kisah Syekh Subakir, penumbal tanah Jawa. Tak banyak orang tahu dan mengenal nama Syekh Subakir. Padahal Syekh Subakir adalah salah seorang ulama wali Songo periode pertama, yang dikirim khalifah dari Kesultanan Turki Utsmaniyah. Sultan Muhammad pertama, untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Nusantara.
Syekh Subakir konon adalah seorang ulama besar yang telah menumbal tanah Jawa dari pengaruh negatif makhluk halus saat awal penyebaran ajaran Islam di Nusantara. Kisahnya dimulai saat Sultan Muhammad pertama bermimpi mendapat wangsit untuk menyebarkan dakwah Islam ke tanah Jawa. Adapun mubaliknya diharuskan berjumlah 9 orang. Jika ada yang pulang atau wafat maka akan digantikan oleh ulama lain asal tetap berjumlah 9. Sehingga dikumpulkanlah beberapa ulama terkemuka dari seluruh dunia Islam waktu itu. Para ulama yang dikumpulkan tersebut mempunyai keahlian masing-masing. Ada yang ahli tata negara, berdakwah, pengobatan, tumbal atau ruqyah, dan lain-lain. Lalu dikirimlah beberapa ulama ke Nusantara atau tanah Jawa. Namun sudah beberapa kali utusan dari Kesultanan Turki Utsmaniyah yang datang ke tanah Jawa untuk menyebarkan agama Islam tapi pada umumnya mengalami kegagalan. Penyebabnya masyarakat Jawa saat itu sangat memegang teguh kepercayaannya. Sehingga para ulama yang dikirim mendapatkan halangan, karena meskipun berkembang tetapi ajaran agama Islam hanya dalam lingkungan yang kecil, tidak bisa berkembang secara luas. Selain itu konon Pulau Jawa saat itu masih merupakan hutan belantara angker yang dipenuhi makhluk halus dan jin-jin jahat. Lalu diutuslah Syekh Subakir ulama asal Persia yang ahli dalam meruqyah, ekologi, meteorologi dan geofisika ke tanah Jawa. Beliau diutus secara khusus menangani masalah-masalah gaib dan spiritual yang dinilai telah menjadi penghalang diterimanya Islam oleh masyarakat Jawa ketika itu. Berdasarkan babat tanah Jawa, setelah sampai ke Nusantara, Syekh Subakir yang menguasai ilmu gaib dan dapat menerawang makhluk halus mengetahui penyebab utama kegagalan para ulama pendahulu dalam menyebarkan ajaran Islam, karena dihalangi para jin dan dedemit penunggu tanah Jawa. Para jin, dedemit dan lelembut tersebut bisa merubah wujud menjadi ombak besar yang mampu menenggelamkan kapal berikut penumpangnya dan menjadi angin puting beliung yang mampu memporak-porandakan apa saja yang berada di depannya. Selain itu para jin kafir dan bangsa lelembut tersebut juga bisa berubah wujud menjadi hewan buas yang mencelakakan para ulama pendahulu tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, konon Syekh Subakir membawa batu hitam dari Arab. Lalu batu dengan nama Raja Aji Kalacakra tersebut dipasang di tengah-tengah tanah Jawa yaitu di puncak Gunung Tidar, Magelang. Karena Gunung Tidar dipercayai sebagai titik sentral atau pakunya tanah Jawa. Efek dari kekuatan gaib suci yang dimunculkan oleh batu hitam tersebut menimbulkan gejolak. Alam yang tadinya cerah dan sejuk, matahari bersinar terang, damai dengan kicau burung. Tiba-tiba berubah drastis selama 3 hari 3 malam. Cuaca mendung, angin bergerak cepat, kilat menyambar menimbulkan hujan api, gunung-gunung bergemuruh tiada henti. Lelembut, setan,
siluman lari menyelamatkan diri. Jin, peri, banaspati, kuntilanak, jailangkung, semua hanyut dalam air karena tak kuat menahan panasnya pancaran batu hitam tersebut. Makhluk halus yang masih hidup pun mengungsi ke lautan. Sebagian jin yang lain ada yang mati akibat hawa panas dari tumbal yang dipasang Syekh Subakir tersebut. Melihat hal itu, konon Sabdopalon, raja bangsa jin yang telah 9.000 tahun bersemayam di puncak Gunung Tidar terusik, dan keluar mencari penyebab timbulnya hawa panas bagi bangsa jin dan lelembut. Sabdopalon lalu berhadapan dengan Syekh Subakir. Sabdopalon lalu menanyakan maksud pemasangan batu hitam tersebut. Sang ulama menyatakan, maksud dia menancapkan batu hitam itu untuk mengusir bangsa jin dan lelembut yang mengganggu upaya penyebaran ajaran Islam di tanah Jawa oleh para ulama utusan Khalifah Turki Utsmaniyah. Setelah terjadi perdebatan, mereka segera mengadu kesaktian. Konon pertempuran antara keduanya terjadi selama 40 hari 40 malam, hingga Sabdopalon yang juga dikenal sebagai Ki Semar Bodronoyo Sang Danyang Tanah Jawa ini merasa kewalahan dan menawarkan perundingan. Sabdopalon mensyaratkan beberapa poin dalam upaya penyebaran Islam di tanah Jawa. Isi kesepakatan antara lain, Sabdopalon memberi kesempatan kepada Syekh Subakir beserta para ulama untuk menyebarkan Islam di tanah Jawa, tetapi tidak boleh dengan cara memaksa. Kemudian Sabdopalon juga memberi kesempatan kepada orang Islam untuk berkuasa di tanah Jawa, raja-raja Islam, namun dengan catatan. Para raja Islam itu silahkan berkuasa, namun jangan sampai meninggalkan adat istiadat dan budaya yang ada. Silahkan kembangkan ajaran Islam sesuai dengan kitab yang diakuinya, tetapi biarlah adat dan budaya berkembang sedemikian rupa. Syarat-syarat itu pun akhirnya disetujui Syekh Subakir. Selain di puncak Gunung Tidar, Syekh Subakir juga membersihkan beberapa tempat angker di tanah Jawa yang dikuasai para raja jin dan makhluk halus lainnya. Dalam versi lain diceritakan untuk membersihkan wilayah Gunung Tidar dari bangsa jin, Syekh Subakir membawa senjata pusaka berupa tombak Kiai Panjang. Lalu tombak pusaka tersebut ditancapkan tepat di puncak Tidar sebagai penolak bala. Dan benar, tombak sakti itu menciptakan hawa panas yang bukan main bagi para lelembut dan bangsa jin yang berdiam di Gunung Tidar. Mereka pun lari tunggang langgang meninggalkan Gunung Tidar. Sebagian pengikut Sabdopalon dari bangsa jin melarikan diri ke timur dan konon hingga sekarang menempati daerah Gunung Merapi yang masih dipercaya sebagian masyarakat sebagai wilayah yang angker. Bahkan sebagian lagi anak buah Sabdopalon ada yang melarikan diri ke Alas Roban dan ke Gunung Srandil. Tombak itu sekarang masih dijaga oleh masyarakat dan ditempatkan di puncak Gunung Tidar dengan nama Makam Tombak Kiai Panjang. Dengan adanya tombak sakti itu,
maka amanlah Gunung Tidar dari kekuasaan para jin dan makhluk halus. Karena keberhasilannya menumbal tanah Jawa lalu penyebaran Islam oleh Wali Songo periode pertama menjadi lancar. Nama Syekh Subakir lalu menjadi sangat terkenal dan dikagumi di kalangan para pendekar, penganut ilmu gaib dan kanuragan, bangsawan serta masyarakat di tanah Jawa ketika itu. Sehingga mereka terkesan mendewakan sang ulama asal Persia tersebut. Akhirnya untuk melepaskan kefanatikan masyarakat terhadap Syekh Subakir dan untuk menjaga akidah umat Islam, maka pada tahun 1462 Masehi, Syekh Subakir pulang ke Persia, Iran. Ini dimaksudkan agar kefanatikan tersebut runtuh, dan masyarakat kembali kepada tauhid yang benar. Selain itu tugas utama Syekh Subakir untuk membersihkan tanah Jawa dari pengaruh negatif makhluk halus telah selesai.